Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera semuanya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi atau bagian proyek dari sistem embedded yang berjudul dengan Smart Water Monitoring and Filtering dengan integrasi sensor Turnitin dengan sistem dual pipe untuk menjamin air bersih. Kemudian anggota saya terdiri dari Siti Khadijah Saris, kemudian ada saya sendiri Arya Syanda, kemudian Raudatul Mafujah. Dua anggota saya sedang ada urusan mendadak. Kemudian kita akan membahas bagian dari latar belakang, kemudian permasalahan, kemudian model dari project, kemudian aktivitas apa saja yang dalam project, kemudian bagian dari rangkaian Arduino-nya. Kemudian kita masuk ke latar belakang nih. Nah, latar belakang di sini pada proyek ini kan kualitas air merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan besar banyak di negara berkembang, di mana sekitar 185 juta orang tidak memiliki sumber air minum yang aman. Kemudian masalah yang kami angkat itu meskipun banyak rumah di Banda Aceh terhubung dengan PDAM, kualitas air yang disalurkan seringkali keruh, terutama saat musim hujan akibat sedimentasi dan pencemaran. Tiga permasalahan utama yang perlu diatasi adalah kualitas air yang buruk, kemudian kurangnya sistem pemantauan yang efektif, kemudian rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air. Kemudian ini merupakan persona masyarakat di mana kami mengambil sebuah sampel yang bernama Pak Tarjo. Dia adalah seorang guru. Jadi ketika dia ingin berangkat ke sekolah, dia memiliki masalah seperti keterlambatan keberangkat ke sekolah karena dia mengambil atau mengumpulkan air terlebih dahulu sebelum digunakan untuk keseharian sehari-hari. Yaitu seperti kami tampilkan di sini, masalahnya yaitu air yang tersedia sering keruh dan tidak layak pakai. Kemudian sulitnya mendapatkan air untuk mandi dan kebutuhan sehari-hari. Kemudian solusi yang kami berikan itu menampung air terlebih dahulu sebelum digunakan. Kemudian setelah air ditampung, dilakukan filterisasi secara manual. Kemudian aktivitas pada proyek ini yang pertama itu mengalirkan air penampungan, kemudian dilakukan filterisasi. Kemudian ini modelnya di mana pertama itu air masuk. Air masuk itu dari sumber lah kalau kita dibilang. Kemudian dari sumber itu dia akan menuju atau ke aliran sensor turbidity. Jadi setiap air yang masuk, sensor turbidity akan mengecek. Uh, jadi masuk ke pipa, kemudian dicek lagi nih di pipa ini, apakah uh, di sensor turbidity ini mengecek apakah air itu deteksi keruh atau deteksi air bersih. Air bersih itu apabila sensor di antara dari 6,5 sampai 8,5 kita anggap air bersih. Kemudian kalau di atas itu kita anggap air keruh. Jadi ketika di pipa ini terdeteksi air keruh, maka penampung air bersih akan menutup. Makanya kami di sini buat bulat silang. Jadi dia menutup ketika terdeteksi air keruh. Sehingga air keruh tadi akan uh, ditampung dengan penampung air keruh. Kemudian terakhir difilterisasi untuk disalurkan sebelum disalurkan. Kalau air bersih tadi langsung disalurkan. Kemudian ini merupakan bentuk rangkaiannya, di mana ini rangkaian dengan komponen-komponennya. Di mana yang pertama di sebelah kiri ini ada sumbernya. Sumbernya itu kami gunakan air sungai, air PDAM juga bisa. Di mana sebelum ke penampung air bersih dan air keruh, kami menggunakan penampung terlebih dahulu. Di mana penampung di sini kami beri namanya sensor ultrasonik. Jadi sensor ultrasonik ini digunakan untuk mendeteksi tekanan air apakah ada atau tidaknya dalam air tersebut. Karena kan uh,
kondisi eh, kita tidak bisa mengecek secara manual. Kalau kita bilang ribet lah. Jadi kan kita memanukan ponsel saja. Jadi ketika air itu kosong, maka eh, kita tahu nih dengan sensor SP namanya. Kalau dia bilang kalau eh, penampung itu kosong, maka terdeteksi kosong. Kalau dia airnya ada atau penuh, terdeteksi air penuh. Kemudian eh, s- s- kemudian pada pipa atasnya itu ada turnibility. Mana turnibility ini terhubung dengan Arduino, kemudian uh, solenoid valve terhubung dengan Arduino, kemudian ESP juga terhubung dengan Arduino, kemudian sensor ultrasonic terhubung dengan Arduino. Sehingga seperti konsepnya tadi, kalau turnibility dia terdeteksi air keruh, maka pendeteksi atau solenoid valve ini akan menutup. Jadi dia akan menuju ke air keruh dan penampung air keruh akan melalui filterisasi sebelum um, disalurkan kepada masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang. Saya mohon maaf, saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.